Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Nurul dari Mekiska. Kali ini Nurul akan membahas tentang kompetensi guru. Ada yang tahu apa itu kompetensi guru? Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kembali ke pembahasan, yaitu kompetensi guru. Definisi dari kompetensi guru adalah beberapa indikator yang dijadikan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten secara profesional. Dan kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara menyeluruh membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan pribadi, dan profesional. Nah, dari 4 kompetensi yang telah saya jelaskan tadi, saya akan menjelaskan salah satu dari 4 kompetensi tersebut. Saya akan memilih kompetensi kepribadian, di mana kompetensi kepribadian menurut saya itu sangat penting dimiliki oleh setiap guru dan calon guru nantinya. Karena kompetensi kepribadian, kita sebagai seorang guru akan menjadi seorang contoh bagi peserta didik. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan menjadikan teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Di mana pada pembahasan yang pertama tentang kompetensi kepribadian, yaitu kepribadian yang mantap dan stabil yang memiliki esensial bertindak sesuai dengan norma hukum, di mana kita sebagai calon seorang guru harus mencontohkan bahwasanya kita harus menaati peraturan yang ada, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan negara. Dan yang kedua yaitu kita harus mematuhi norma sosial. Kita sebagai calon seorang guru harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, di mana pada norma sosial kita harus mengetahui tata krama, sopan santun, tentang berinteraksi antara dari yang tua ke muda, dari yang muda ke tua, dan bagaimana cara kita sebagai seorang guru harus pintar berinteraksi kepada peserta didik, kepada orang tua atau wali murid peserta didik, dan kepada lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah bangga sebagai guru. Kita sebagai guru dan calon guru harus memiliki rasa bangga tersendiri, dikarenakan kita sebagai guru akan melahirkan atau menciptakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan memajukan bangsa ini. Yang keempat, memiliki konsisten dalam melakukan sesuatu hal. Jadi kita sebagai seorang guru harus konsisten dengan apa yang harus kita tujukan, apa yang tujuan kita. Yang selanjutnya, memiliki konsisten dalam bertindak. Jadi kita sebagai seorang guru harus konsisten dengan apa yang kita ucapkan dan dengan apa yang harus kita lakukan. Nah, kompetensi guru ini sudah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, teman-teman. Di mana di situ disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, teman-teman. Di mana di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tersebut dijelaskan masing-masing kompetensi. Nah, kompetensi guru ini terdapat 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik, di mana kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan mengelola peserta didik, teman-teman. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang berakhlak mulia, arif, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Yang keempat adalah kompetensi sosial.
kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien kepada sesama guru, orang tua atau wali murid, kepada siswa intinya. Nah, di dalam 4 kompetensi ini wajib harus dikuasai oleh setiap guru dan calon guru. Nah, dari 4 kompetensi yang telah saya jelaskan tadi, saya akan menjelaskan salah satu dari 4 kompetensi tersebut. Saya akan memilih kompetensi kepribadian, di mana kompetensi kepribadian menurut saya itu sangat penting dimiliki oleh setiap guru dan calon guru nantinya. Karena kompetensi kepribadian, kita sebagai seorang guru akan menjadi seorang contoh bagi peserta didik. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan menjadikan teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Di mana pada pembahasan yang pertama tentang kompetensi kepribadian, yaitu kepribadian yang mantap dan stabil yang memiliki esensial bertindak sesuai dengan norma hukum, di mana kita sebagai calon seorang guru harus mencontohkan bahwasanya kita harus menaati peraturan yang ada, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan negara. Nah, pada kompetensi kepribadian yang kedua ini yaitu kepribadian yang dewasa, di mana kepribadian dewasa dominan pada kemandirian. Jadi kita menyalurkan sikap mandiri kita sebagai seorang guru kepada peserta didik. Kita harus kreatif. Apa yang dapat kita lakukan sendiri, maka lakukanlah sendiri tanpa meminta atau tanpa membebani seseorang. Yang ketiga adalah kepribadian yang arif, di mana kepribadian yang arif menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Serta kita sebagai seorang guru harus terbuka, baik itu dalam berpikiran maupun bertindak. Jadi salah satu ciri jadi seorang guru haruslah terbuka. Yang keempat adalah kepribadian berwibawa. Sebagai kepribadian yang berwibawa, kita memberikan pengaruh terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Jadi digarisbawahi, seorang guru harus disegani oleh peserta didiknya, bukan ditakuti. Jadi kita sebagai seorang guru harus memberikan dampak positif kepada peserta didik. Yang kelima yaitu akhlak mulia dan teladan. Itu yang paling penting. Akhlak mulia yaitu baik iman, takwa, ikhlas, jujur, saling tolong menolong, mampu membaur atau berinteraksi dengan baik. Nah, itu kita sebagai contoh teladan, sebagai contoh atau teladan bagi peserta didik. Maka dari itu kita harus bersikap yang baik dan memberikan contoh yang baik kepada peserta. Menurut saya, kompetensi kepribadian itu sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Maka apabila tidak ada kompetensi kepribadian, maka menjadi guru itu bakal sia-sia. Nah, itu tadi penjelasan tentang kata kerja operasional pada ranah kognitif, yang mana itu sangat bermanfaat untuk guru dan calon guru nantinya, agar supaya dalam penyusunan silabus dan RPP dapat sesuai dengan kemampuan siswa dan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.